Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa beraktivitas, yaitu kuliah dalam mata kuliah manajemen bisnis keluarga. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kunci sukses dalam bisnis keluarga, ya. Ini ada tips sukses mengelola bisnis keluarga. Mengelola sebuah bisnis itu tidaklah mudah. Perlu adanya konsistensi dan totalitas dalam menjalankannya. Yang jelas, ya. Karena jika bisnis dijalankan setengah hati, maka nanti hasilnya juga tidak akan berarti. Begitu juga dengan mengelola bisnis keluarga yang mana di dalamnya ada banyak kepala yang akan ikut campur di dalamnya. Maksudnya kepala keluarga, ya kan. Dalam hal ini harus dijalankan secara profesional dan utuh. Suatu contoh begini, ada bisnis hiburan, ya, yang dilakukan oleh keluarga. Salah satu contohnya adalah Anda mesti tahu grup legendaris Koes Plus, ya. Jadi Koes Plus dulu itu nama awalnya namanya bukan Koes Plus tapi Koes Bers, yaitu Koes bersaudara, ya. Jadi kan nama orang tuanya Kuswoyo gitu, ya kan. Itu ada Tony Kuswoyo, ada Yok Kuswoyo, ada Yon Kuswoyo gitu. Ya, hampir semua, ya. Di antara drummer yang sebelum Anda mengenal Muri itu ada namanya Nomo Kuswoyo. Ini adik yang paling kecil sendiri. Pada waktu awalnya dia tampil yang namanya orang berbisnis di bidang seni, mestinya nggak cukup untuk menghidupi keluarga, sehingga Nomo Kuswoyo itu kenapa harus dihilangkan dari grup legendaris itu? Karena Nomo Kuswoyo pada waktu itu setelah pentas biasanya tidak di rumah untuk latihan, tapi dia malah justru dia bisnis, yaitu menjual pakaian, dagangannya itu bisnis batik dan sebagainya, ya kan? Maka kakak yang paling tua namanya Tony Kuswoyo memarahi pada adiknya ini. Kalau kamu memanage sudah bergabung bersama kita dengan Koes Plus ini, Anda jangan setengah-setengah, harus full time. Siang malam harus, yang dipikirkan adalah grup musik kita ini. Kalau enggak Anda keluar aja. Kalau Anda sambil bisnis yang lain. Akhirnya dia keluar sehingga dia mendapatkan penggantinya Muri, maka bukan Koes Bers lagi tapi Koes Plus gitu, ya, tambah satu orang di luar dari keluarga Kuswoyo tadi. Ini salah satu contoh. Jadi tidak mudah mengelola bisnis keluarga itu, ya. Harus konsisten, totalitas di situ nggak bisa disambi dengan bisnis lainnya gitu. Mengelola bisnis milik sendiri dengan bisnis milik keluarga itu berbeda. Untuk bisnis keluarga perlu usaha dan kerja keras yang lebih karena ini menyangkut nama besar dan keberlangsungan masa depan keluarga. Karena biasanya bisnis keluarga itu akan selalu diwariskan ke generasi penerusnya. Untuk itu bisnis keluarga perlu bisa diteruskan bertahan dan berkembang agar bisa menjadi kebanggaan keluarga. Jadi harus ada estafet, dibentuklah suatu mental keturunannya ke depan harus lebih bagus dan sebagainya. Nah, agar bisnis keluarga bisa berjalan dengan lancar, maka dalam pengelolaannya perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, yaitu membuat aturan yang jelas. Salah satu kelebihan dari bisnis keluarga adanya rasa kedekatan antar pemiliknya. Jadi keluarga ini harus ada kedekatan. Hanya saja masalah kedekatan ini jika tidak dibuatkan aturan yang lebih jelas nanti bisa merepotkan. Misalnya saja si A ingin seperti ini, si B ingin seperti itu, akhirnya bisnis malah tidak bisa berjalan dengan baik. Disatukan, kan ada. Jadi sekali lagi musyawarah itu adalah jalan
terbaik dalam memecahkan suatu permasalahan. Kalau ada suatu keinginan yang berbeda, tampung dan berikan solusinya. Kalau memang semuanya kuat, nggak bisa dikerjakan dengan berbeda, ya kan? Bisa saja itu. Yang satu berorientasi kepada profit oriented, yang satu berorientasi kepada social oriented. Bisa digabung aja. Mana yang social oriented, mana yang profit oriented. Seperti bisnis rumah sakit. Bisnis rumah sakit itu yang kelas 3 itu biasanya itu murah, itu di bawah 100. Padahal kalau dihitung biaya dokter, biaya obat, biaya listrik, biaya air itu enggak nutup operasionalnya. Tapi bisa berkolaborasi dengan yang VIP. Di sana itu biasanya mahal, per malamnya sampai 2 juta. Nah, itu bisa mengcover yaitu yang kelas 3. Ini namanya mengkombinasikan yaitu dua orientasi, yang pertama profit oriented maupun yaitu berorientasi pada social oriented. Jadi perlu dibuat suatu aturan yang jelas termasuk peran dan tanggung jawab masing-masing keluarga yang terlihat dalam bisnis tersebut. Tidak semua anggota keluarga yang ada dalam bisnis keluarga bisa menjadi pemimpin. Pemimpin dalam bisnis keluarga perlu adanya satu saja. Jika semua menjadi pemimpin, maka akan merepotkan. Yang lain cukup mensupport, yang lain cukup mendukung, ya. Yang satu orang tuanya, ayahnya sudah masih mampu, ya ayahnya saja, anak-anaknya mensupport semuanya kan. Jangan sampai anak-anaknya minta jabatan yang sama dengan orang tuanya, yaitu nanti akan merepotkan juga. Jangan lupa juga menyatukan visi misi bisnis agar semua anggota keluarga yang terlibat bisa sama-sama punya tujuan yang sama, gitu ya. Terus lagi syaratnya, bedakan antara kepentingan pribadi dan keluarga dengan bisnis. Nah, kadang yang jadi masalah dalam bisnis keluarga adalah menyatukan urusan pribadi atau keluarga dalam bisnis, ya kan? Padahal ini berbeda dan tidak baik jika ada campur tangan urusan keluarga dalam bisnis. Contoh, umpama saja bisnis dikatakan di perusahaan ini, terus di sini ada operasional, yaitu uang keluar diantaranya untuk pajak listrik. Lah di rumah juga ada listrik. Lah pajak di rumah suruh nanggung perusahaan. Lah inilah yang namanya tidak bisa membedakan kepentingan pribadi dan keluarga dengan bisnis, ya kan? Jadi tidak bisa membedakan kepentingan pribadi dengan bisnisnya. Ya kalau di rumah pajak ya pajak pakai rumah gitu. Kalau kantor ya pajaknya ya pajak kantor. Itu namanya bisa membedakan. Kalau sudah dicampur adukkan sampai nanti beli bumbu pun juga harus dibayar oleh perusahaannya. Lah ini namanya sudah tidak bisa membedakan. Ini adalah ada indikasi nanti suatu saat juga akan collab juga. Kalau ini namanya penanganan atau pengelolaan perusahaan yang tidak profesional, ya. Jadi sebaiknya perlu dipisahkan antara urusan keluarga dan bisnis. Yang kadang terjadi itu ketika keluarga sedang ada masalah, kemudian masalah itu dibawa sampai ke urusan bisnis. Padahal masalah itu murni urusan keluarga. Inilah yang perlu dicegah dan tidak baik jika dicampur adukkan. Kalau umpama saja di rumah terjadi suatu sengketa antar anak umpama saja, jangan sampai dibawa ke kantor. Ya bagaimana anak satu dengan anak yang lain itu saling membunuh karakternya. Nah, itu yang tidak benar. Yang ketiga adalah mempersiapkan generasi penerus. Sifat dari bisnis keluarga adalah dengan mewariskan bisnis tersebut ke generasi selanjutnya. Tapi yang jadi masalah itu kadang ada bisnis keluarga yang akhirnya kolaps karena tidak adanya generasi yang mau meneruskan bisnis keluarga. Tentu ini sangat disayangkan sekali, apalagi jika potensi bisnis keluarga masih sangat besar, ya kan? Ini jadi potensinya bisa dikembangkan, tapi nggak ada yang meneruskan. Nah ini ada solusinya juga sebenarnya. Ya perlu ada perusahaan itu kalau sudah besar ya go public. Kalau anaknya nggak mau meneruskan ya nanti dimiliki oleh komisaris, oleh pemegang saham. Itu salah satu contoh solusinya. Jadi selain mengelola bisnis dari sisi internal, juga perlu mempersiapkan generasi penerus yang nantinya siap meneruskan bisnis tersebut karena bisnis keluarga ini bukan sekedar aset pribadi tetapi aset keluarga. Yang keempat adalah menjaga transparansi keuangan.
Nih, masalah keuangan di bisnis keluarga juga sangat sensitif. Kadang meskipun sudah dibagi perannya masing-masing, masih saja ada yang merasa curiga dengan pengelolaan keuangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, sebaiknya masalah transparansi keuangan perlu diperhatikan. Jadi perlu ada laporan keuangan. Bisnis keluarga perlu membuat sistem keuangan yang baik dan sistematis agar semua anggota keluarga yang terlibat bisa dengan mudah melihat kondisi bisnisnya. Ini ya. Dan yang kelima, menjaga komunikasi yang efektif. Ini perlu adanya komunikasi. Masalah dalam bisnis keluarga tak jarang diakibatkan karena komunikasi yang buruk antar anggota keluarga. Jadi terjadi miskomunikasi. Masalah transparansi dan komunikasi yang tidak efektif menjadi masalah yang bisa memecah belah bisnis keluarga. Sebaiknya dalam mengelola bisnis keluarga semuanya perlu dikomunikasi secara terbuka dan efektif sehingga tidak ada yang merasa ditutupi. Dalam mengelola bisnis keluarga perlu adanya sinergi dari seluruh anggota keluarga yang terlihat, yang di sini adalah keluarga yang terlibat, ya. Dan semua harus menyadari semua porsinya masing-masing. Jangan sampai ada hal-hal sepele yang nantinya bisa jadi masalah besar. Jangan lupa juga dalam bisnis keluarga perlu adanya pemimpin yang tegas dan bisa mengambil keputusan yang adil. Jadi kunci utamanya kesuksesan dalam bisnis keluarga adalah perlu adanya komunikasi yang intensif. Jadi intensif itu yang ajak antara bapak dengan anak, anak dengan ibunya, anak dengan keluarga lain dan sebagainya. Itu adalah cara melakukan komunikasi yang intensif. Ya, itu para mahasiswa yang berbahagia, tips dalam menjalankan bisnis keluarga supaya mendapatkan suatu kesuksesan itu ada 5 yang kami sampaikan. Saya kira cukup. Sampai jumpa lagi dengan acara dan gelombang yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.